Shalom jemaat sekalian, jumpa lagi dalam Suara Penggembalaan. Dan pada hari ini temanya adalah bagaimana menghadapi ketidakadilan. Pernahkah saudara melihat orang yang kelihatannya jahat dan tidak bertuhan, tetapi hidupnya lancar, sukses, dan nyaman? Misalnya, koruptor atau penjahat yang tetap berkeliaran bebas dan hidupnya sejahtera, nyaman, dan sehat. Atau misalnya orang-orang yang suka membuat onar dengan perkataannya, mengadu domba rakyat, tetapi tetap hidup sehat, baik. Sementara itu kita mengenal orang-orang yang sangat baik, takut akan Tuhan, tetapi mengalami kesulitan hidup, sakit, penyakit, atau cepat dipanggil Tuhan. Atau mungkin kita mengenal orang yang berjerih payah dan bekerja keras, tetapi pendapatannya kecil bila dibandingkan oleh orang-orang fasik. Ketika kita melihat realita ini, terkadang kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Saudara-saudara sekalian, perasaan yang sama pernah dirasakan oleh pemazmur dalam Mazmur 73. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara pemazmur merasa hidup ini tidak adil karena orang-orang fasik dan jahat hidup mujur. Mereka gemuk, sehat, tidak mengalami kesusahan, dan mereka jongkak. Lalu bagaimana kita menyikapi ketidakadilan dalam hidup ini? Yang pertama adalah, saudara, kita perlu menyadari bahwa dunia ini memang sudah jatuh di dalam dosa. Dan tentu saja dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tentu saja ketidakadilan ada di mana-mana. Bukan hanya orang fasik atau jahat yang kelihatan mujur, tapi juga ada orang-orang yang mungkin mendapatkan upah yang tidak seharusnya, tapi karena demi menyambung hidup, ia tetap bekerja. Begitu pula mungkin ada orang yang pilih kasih, ya, mungkin bos atau pemimpin perusahaan pilih kasih gitu ya kepada karyawannya, ataupun misalnya di tempat saudara bekerja. Atau kita pernah mengalami ketidakadilan di masa kecil, masa remaja kita dari orang tua kita. Mungkin ada di antara kita memiliki orang tua yang pilih kasih terhadap anak-anaknya. Atau kita merasa juga tidak adil karena kebijakan pemerintah. Rasanya kok begini ya? Atau hal lain dalam hidup ini kita merasa tidak adil. Saudara-saudara, memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan membuat kita mengerti bahwa dunia ini memang tidak ideal. Dunia ini penuh ketidakadilan. Setelah selanjutnya, kita tidak hanya berhenti menyadari hal ini, tetapi yang penting adalah bahwa realita hidup ketidakadilan ini hendaknya membawa kita datang kepada Tuhan. Ketika kita melihat ketidakadilan ini, pemazmur datang kepada Tuhan, dan akhirnya ia tahu bahwa Tuhan itu adil dan penghakimannya pasti datang. Akan ada saatnya, akan ada waktunya Allah menyatakan keadilannya. Selain itu, pemazmur juga mendekat kepada Allah. Dia tidak mau memfokuskan hidupnya dengan iri kepada orang-orang fasik, tetapi mau memfokuskan matanya kepada Tuhan. Namun, aku terus bersamamu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu. Lalu engkau membawaku kepada kemuliaan. Siapa yang aku miliki di surga, dan bersama engkau aku tidak menginginkan apapun di atas bumi. Dagingku
dan hatiku boleh habis. Tetapi Allah adalah gunung, batu hatiku, dan bagianku selama-lamanya. Sebab sebenarnya orang-orang yang jauh darimu akan binasa. Engkau menghabisi semua orang yang berzina terhadap engkau. Namun terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Aku telah menjadikan Tuhan Allah perlindunganku untuk menceritakan semua perbuatannya. Saudara, pemazmur mendekat kepada Allah dan kebenarannya, karena dengan dekat kepada Allah, ia sanggup melewati ketidakadilan di dunia ini. Ketika ia dekat dengan Allah, ia sanggup melakukan kebenaran dan keadilan. Saudara, pertanyaannya bagaimana kita menghadapi ketidakadilan? Yaitu dengan menyadari bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita mengerti dunia tidak ideal. Selanjutnya, kita datang kepada Allah, maka kita tahu bahwa Allah itu adil dan pada waktunya akan menghakimi orang-orang fasik. Kita datang kepada Allah supaya mendapatkan kekuatan dalam menghadapi ketidakadilan di dunia ini. Kita datang kepada Allah supaya kita tetap belajar melakukan keadilan dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni kami jika di antara kami ada yang terkadang merasa iri dengan kehidupan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tampaknya lebih mujur daripada hidup kami. Biarlah kami mengalihkan pandangan kami dari mereka, lalu mengalihkan kepada Allah, memandang kepada Engkau, memandang kepada kebenaran-Mu, memandang dan mendekat kepadamu, sehingga kami kuat menghadapi kehidupan yang tidak adil, sehingga kami juga tetap melakukan apa yang adil dan benar sesuai dengan rencana-Mu. Kami tetap percaya Engkau adalah hakim yang adil, yang akan menyatakan keadilan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.